Baik, semangat pagi adik-adik. Pertemuan kali ini saya akan sharing tentang pengenalan menu-menu di Microsoft Word ya. Namun sebelum itu kita mulai dari membuka aplikasinya terlebih dahulu. Jadi aplikasi yang saya gunakan di sini yaitu Microsoft Word 2013. Kalau adik-adik ada di desktop, ikonnya Word 2013 atau Word gitu saja, kalian bisa langsung double klik atau klik 2 kali di ikonnya. Atau kalau tidak ada, kita cari di pencarian, kita ketikkan keywordnya Word, kemudian akan muncul. Kita double klik di sini dan akan muncul tampilan dari aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan awalannya ya. Jadi di sini adik-adik bisa melihat ada beberapa template yang sudah disediakan. Nah, di sini kita cukup memilih blank dokumen saja untuk latihan kita. Nah, sudah muncul tampilan filenya, jadi filenya masih kosong, lembar kerja kita masih kosong, karena kita belum mengerjakan apa-apa ya. Nah, dimulai dari pengenalan menu-menu. Nah, di bagian atas ini adalah menu-menu yang ada di Microsoft Word. Nah, dari file, di file ini ada beberapa hal, ada beberapa menu, ada beberapa submenu di sini. Misalkan ada info, di info dokumennya, ini fix-nya baru 1, halamannya jadi baru 1, dibuatnya baru hari ini, jam 03.32 ya, jadi ini setengah 1 malam. Kemudian ada new ini untuk membuat dokumen baru, open untuk membuka dokumen atau file yang kita telah buat sebelumnya, ada save untuk menyimpan dokumen atau file yang baru saja kita buat ini, kemudian ada save as untuk menyimpan file yang sudah pernah kita buat sebelumnya juga dengan lokasi ataupun nama file yang berbeda. Ada print tentu untuk mencetak, jadi adik-adik yang mungkin sudah ada yang pernah mencetak file sebelumnya atau belum. Nah, di sini saya jelaskan sedikit. Jadi copy ini gunanya untuk menggandakan. Jadi misalkan kalian di sini nyetak surat gitu, kalian mau cetak suratnya berapa rangkap. Di sini diubahnya misalkan 2, 3, atau cuma 1 saja, seperti itu. Kemudian setelah kalian mengecek ini mau digandakan berapa filenya, kalian lihat pilihan printer yang akan digunakan, seperti itu. Pilih printernya di sini, kemudian pastikan juga printernya berstatus online ya, karena ini tidak terhubung dengan printer, jadi semua printernya offline, seperti itu. Kemudian di sini juga ada settingannya ya. Settingan dari file kita, misalkan kita mau pakai kertas A4, marginnya seperti apa, kemudian orientationnya kita mau portrait apa landscape, seperti itu. Kemudian kita juga bisa cek kita mau print 1 halaman itu berapa sheet, seperti itu. Misalkan ada 2 halaman, di sini ada 2 page. Jadi kita mau printnya berapa, seperti itu. Nah, ini masih kosong karena memang cuma 1 ya. Ada share, kemudian kita bisa share. Di sini ada export, kemudian ada close. Nah, kemudian ada juga menu home. Di sini di menu home ini fungsinya, jadi ada beberapa submenu yang membantu kita dalam formatting. Jadi formatting huruf atau kata-kata yang sudah kita pilih, seperti itu. Ada cara untuk mengubah tipe tulisannya, ada ukurannya. Kemudian kita mau cetak tebal, kita cetak miring, cetak garis bawah dengan garis bawah ya. Kemudian mengubah warna tulisannya, kita mau dia paragrafnya mau rata kiri kanan, rata kanan saja, apa rata tengah. Kalau rata tengah kan tentu untuk judul biasanya ya. Kemudian ada bulletin di sini, ada numbering juga di sini. Nah, seperti itu. Kita juga bisa menemukan kata atau find, kita gunakan submenu ini find atau replace. Nah, replace untuk mengganti suatu kata dengan kata yang baru, seperti itu. Kemudian ada menu insert juga di sini. Insert kita menambahkan. Nah, apa saja yang bisa ditambahkan? Misalkan kita mau menambahkan tabel,
gambar secara yang ada di komputer kita atau di laptop kita, gambar yang online, kemudian bentuk-bentuk, misalkan garis ini, garis-garis, kemudian smart art, kemudian chart, screenshot, kemudian online video, hyperlink, ini kita bisa tambahkan, kemudian header, footer, kemudian page number, kemudian signature line, date, object, ada equation ini untuk membuat rumus-rumus matematika, kemudian ada simbol juga. Di sini di bagian bawahnya kita mau menambahkan simbol-simbol apa. Nah, seperti itu. Kemudian di desain kita bisa menambahkan watermark, border, back color, dan lain sebagainya. Page layout. Nah, page layout ini sangat penting tentunya untuk mengatur kertas, ini kertas, di size, kemudian ada orientation, posisinya, kemudian ada margin untuk mengatur garis tepi, kiri kanan, atas bawah dari kertas yang akan kita gunakan. Ada kolom juga di sini. Kolom biasanya untuk membuat berita ya, seperti di koran itu kan ada kolomnya. Kemudian ada reference. Nah, di reference ini kita nantinya bisa seperti ini, misalkan table of content ini kita bisa membuat daftar isi secara otomatis. Insert citation membuat daftar pustaka otomatis. Insert caption untuk nanti kita belajar membuat daftar gambar atau daftar tabel secara otomatis. Nah, nanti lebih detailnya kita akan pelajari di pertemuan-pertemuan ke depan ya. Ada mailing juga. Nah, mailing ini yaitu fungsinya untuk misalkan kalian mau membuat satu format surat yang dikirim ke tujuan yang berbeda-beda. Nah, nanti kita akan belajar menggunakan fungsi ini ya, fungsi mailing. Kemudian review juga, misalkan nih, contoh saya dikirimin laporan, kemudian ada beberapa yang salah atau kurang lengkap. Nah, biasanya saya langsung komen saja, jadi langsung nanti diisi. Saya contohkan misalkan ini. Jadi di sini langsung kita komen, misalkan ini salah, kita komen. Jadi muncul langsung di sini, misalkan penulisan salah. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi nanti di sini ada tandanya dan di sini juga akan berwarna dia. Ketika kita arahkan ke komennya, dia langsung ininya yang salah, kata-kata yang salah langsung berwarna. Kita klik untuk melihat. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa delete, kemudian previous, next. Nah, kemudian kita bisa juga, nah di menu view ini kita untuk mengatur tampilannya. Misalkan di sini kita mau ada navigasinya. Nanti kalau di home, ini kan ada heading-heading nih. Heading-heading ini. Nah, nanti kalau sudah kita atur baru nanti akan muncul di sini. Ya, kalau belum memang belum ada. Nah, itu kira-kira yuk menu-menunya. Nah, untuk nanti ke depan saya akan lebih sharing ke latihan. Jadi adik-adik nanti juga bisa langsung mencoba di rumah bagaimana kira-kira pengerjaan latihannya seperti itu. Nah, detailnya untuk penjelasan menu-menu ini tentu sudah ada di modul ya. Kalau adik-adik sudah download di modul, nah di sana juga sudah detail dijelaskan. Nah, namun nanti rasanya lebih enak kalau kita langsung praktek saja. Jadi nanti akan saya sharing file latihan untuk adik-adik bisa mencoba juga di rumah seperti itu. Kira-kira segitu saja dari saya. Saya akhiri. Semangat pagi.